Coba ingat masa kecilmu. Dengan uang Rp10.000, kita bisa membeli banyak hal. Jajanan, minuman, bahkan masih tersisa. Hari ini, uang yang sama terasa kecil, ringan, dan cepat habis. Padahal bentuknya sama, warnanya sama, angkanya sama. Yang berubah hanya satu, nilai di baliknya. Inilah cerita tentang inflasi. Apa itu inflasi sebenarnya? Inflasi bukan sekadar harga naik. Inflasi adalah menurunnya nilai uang terhadap barang dan jasa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Bukan satu barang, bukan satu hari, tapi hampir semuanya dari tahun ke tahun. Jika hari ini beras naik, BBM naik, ongkos naik, sewa naik, maka itu bukan kebetulan, itu adalah pola. Inflasi adalah bahasa ekonomi yang mengatakan uangmu tidak lagi sekuat dulu, uangmu tidak sama lagi nilainya, uangmu menyusut nilainya. Kenapa harga selalu naik? Ada beberapa penyebab utama. 1. Uang bertambah lebih cepat dari barang. Jika uang bertambah peredarannya atau dicetak lebih banyak, tapi barang tidak bertambah, maka harga akan menyesuaikannya karena permintaan lebih banyak daripada barang yang tersedia. Bukan karena pedagangnya jahat, tapi karena logika pasar. 2. Biaya produksi naik, upah naik, energi naik, bahan baku naik, harga akhirnya pun ikut naik. 3. Permintaan lebih besar dari pasokan. Saat banyak orang ingin membeli tapi barangnya terbatas, harga akan naik dengan sendirinya. Maka terjadilah inflasi. Jadi inflasi bukan emosi, ia matematika. Kenapa 10.000 tak sebanding dulu lagi? Masalahnya bukan uangnya rusak, masalahnya waktu. Inflasi bekerja perlahan tetapi sangat mematikan. Ia tidak terasa hari ini, tapi terasa setelah bertahun-tahun. Uang itu seperti es batu, bentuknya tetap tapi volumenya menyusut tanpa kita sadari. Inflasi jahat atau diperlukan. Ini bagian pentingnya. Inflasi tidak selalu jahat. Inflasi rendah dan stabil akan mendorong orang berbelanja, menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan kerja. Inflasi tinggi dan liar akan menghancurkan daya beli, memperlebar jurang kaya dan miskin, memicu kekacauan sosial. Masalahnya bukan inflasi, masalahnya inflasi yang tidak terkendali. Inflasi dalam hidup sehari-hari. Inflasi jarang kita sadari karena ia menyamar. Bakso tetap 15.000, tapi isinya berkurang. Minyak goreng tetap 1 liter, tapi kualitasnya turun. Sewa naik sedikit, tapi terus menerus. Ini disebut shrinkflation. Harga tidak naik, tapi nilai yang kita terima menyusut. Inflasi belajar beradaptasi, dan kita sering tidak sadar. Siapa yang paling dirugikan? Inflasi tidak adil. Yang paling menderita buruh bergaji tetap, pensiunan, penabung pasif. Yang relatif aman adalah pemilik aset, investor, peminjam besar. Inflasi diam-diam memindahkan kekayaan dari mereka yang menyimpan uang ke mereka yang memiliki aset. Menabung tanpa bunga di tengah inflasi adalah kerugian sunyi. Uangmu utuh, tapi kemampuannya menyusut. Inflasi tidak mencuri uangmu, ia mencuri masa depan uangmu. Inflasi, harganya akan naik. Deflasi, harga turun, ekonomi lesu. Stagflasi, harga naik ditambah ekonomi macet.
Yang paling berbahaya adalah stagflasi, karena rakyat akan menderita. Pemerintah tidak punya solusi mudah. Kenapa gaji naik tapi hidup tetap berat? Karena gaji naiknya nominal, inflasi naiknya realita. Jika inflasi 6% dan gajimu naik 4%, sebenarnya kita lebih miskin. Bukan secara angka, tapi secara kemampuan hidup. Inflasi memaksa manusia menurunkan kualitas hidup, menunda mimpi, bertahan lebih lama. Banyak orang tidak malas, mereka hanya dikalahkan oleh waktu. Apakah inflasi salah pemerintah? Tidak selalu. Inflasi bisa datang dari perang, pandemi, krisis energi, gangguan pangan global. Kebijakan pemerintah menentukan apakah inflasi menjadi penyakit atau sekedar gejala sementara. Bank sentral memegang dua tombol. Cetak uang sama dengan ekonomi bergerak. Tahan uang, ekonomi akan stabil. Terlalu banyak uang, inflasi. Terlalu sedikit uang, ekonomi akan mati. Memang tidak ada pilihan sempurna. Tugas pemerintah bukan menghilangkan inflasi, melainkan mengendalikan inflasi itu. Inflasi ringan akan menguntungkan negara berutang karena nilai utang lama akan menyusut. Tapi rakyat membayar dengan mahalnya harga, menurunnya daya beli. Inflasi tidak perlu diumumkan, tidak perlu disahkan, ia bekerja secara otomatis. Itulah mengapa inflasi bisa menjadi alat kekuasaan paling senyap. Bagaimana jika inflasi tidak pernah ada? Dunia mungkin stabil, tapi berhenti. Tidak ada dorongan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan. Inflasi adalah harga dari sebuah pergerakan. Inflasi tidak brutal, ia sopan, ia sabar. Setiap tahun sedikit demi sedikit ia mengambil nilai hidup manusia. Inflasi dan peradaban. Inflasi mengubah cara menabung, cara bekerja, cara berpikir tentang uang. Uang bukan lagi tujuan, tapi alat untuk bertahan. Uang tidak bernilai karena kertasnya, ia bernilai karena kepercayaan. Inflasi adalah ujian. Apakah kepercayaan itu bertahan atau perlahan hilang? Inflasi bukan musuh, ia adalah konsekuensi dunia yang bergerak. Masalahnya bukan inflasi, tapi ketidaksiapan manusia memahaminya. Karena dunia itu tidaklah kejam, ia hanya konsisten.